seorang pemimpin, orang di depan itu jangan kaku. Artinya ngikuti sajalah apa yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di acara kita ngobrolin apa aja. Yang penting asik untuk diobrolin. Nah, kali ini saya ditemani oleh lagi-lagi Mbah, sosok yang menurut saya begitu menarik untuk diajak ngobrol. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Mbah, namanya Sinten Mbah? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Namanya siapa Mbah? Mbah Tomo. Mbah Tomo. Aslinya? Aslinya dari Jawa Tengah, dari Demak. Jawa Tengah, Demak. Asli Demak. Gini Mbah, sekarang usianya udah berapa Mbah? Sekarang usianya sudah 59. 59, bentar lagi 60. Ya, bentar lagi 60. Oke. Terus ini Mbah, Bagaimana? sepengetahuan saya, sampean itu kan walaupun dikatakan sudah sepuh, tapi kok masih saja ikut organisasi, aktif di organisasi itu ngapain Mbah? Oh, kalau sudah sepuh ya di rumah saja santai. Kok masih mau nongkrongnya anak muda-muda sampai malam? Itu apa Mbah? Sampai kok sampai mau begitu Mbah? Intinya begini. Jadi seandainya orang tua tuh melepas dengan anak muda, intinya tuh generasi penerus kan tidak ada. Jadi makanya saya punya pemikiran bagaimana caranya anak muda ini istilahnya bisa melanjutkan dengan generasi saya. Nah, kan begitu. Jadi makanya sebentulah sebuah kelompok yang dinamakan kelompok tani makmur. Nah, kan begitu. Jadi intinya kelompok tani makmur ini untuk mempersatukan dengan teman-teman itu, sehingga terbentuklah kelompok itu. Nah, dari awal pembentukan itu juga memang susah karena apa? Karena kan namanya orang itu kan pemikirannya tidak sama dengan kita. Nah, jadi supaya kita artinya bisa mendapatkan dengan orang-orang tersebut, kita harus sedikit demi sedikit harus mendekat. Mendekat mepet? Ya, mendekat artinya kita dekati. Nah, kita selalu menyampaikan, menyarankan, biar itulah istilahnya. Karena di dalam kelompok saya ini bukan cuma istilahnya lebih tua dari saya semua, bukan. Ada yang lebih tua lagi, ada. Toh ada yang ya banyak yang muda-muda banyak, tapi ada yang tua-tua. Makanya karena itulah supaya antara yang tua dengan yang muda bisa menyatu. Akhirnya kita bentuklah dengan kelompok itu. Tapi waktu membentuk itu pun sudah sering kita sharing dulu dengan semua, kita rumah ke rumah ibaratnya. Nah, malah kita bentuk. Setelah bentuk jadi selesai, ada persyaratan-persyaratan yang harus ditepati di dalam kelompok ini. Pertamanya persyaratannya intinya yaitu kita harus guyup. Jadi seandainya yang satu ini punya kerepotan, kita tidak usah diundang, harus sama-sama. Itu satu itu. Habis begitu waktu itu kan ada musim nilam. Jadi bagaimana caranya mengembangkan kelompok tani ini supaya punya kas. Nah, dirumuskanlah, kita sama-sama merumuskan, membikin itu perajang nilam itu. Supaya ada pemasukan untuk di kelompok, kan begitu. Nah, berjalan lambat laun karena nilam sudah tidak kurang, akhirnya apa? Berhenti sejenak. Akhirnya kita pertemuan kembali. Kan karena ini kelompok saya ini tidak mau istilahnya apa ya, terus bentuknya kelompok tapi tidak pernah bertemu, tidak. Makanya kita bikin setiap 1 bulan sekali pada bulan 1, tanggal 1 kita harus ketemu.
Karena di situ pertemuan siapa tahu di antara teman-teman anggota semua itu ada permasalahan, ada permasalahan dalam kelompok ini. Disinilah dipecahkan bersama, begitu dipecahkan bersama. Jadi di situ terbuka. Nah, cara supaya orang rajin ikut kumpul bagaimana? Dibentuklah arisan, gitu loh. Nah, dibentuklah arisan sehingga arisan lancar. Nah, orang juga sering datang karena ada arisan dan bisa mengutarakan apa yang keinginannya. Ya, saya bilang kadang-kadang ya silahkan bicara. Kalau memang bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, besok ke depan lagi akan saya jawab. Ini sebagai PR saya. Biasanya begitu. Nah, itu sering 1 bulan 1 kali kita ketemukan. Pokoknya setiap tanggal 1 pasti kita pertemuan. Nah, sehingga disitulah keterbukaan antara orang tua dengan anak muda ada. Jadi tidak ada istilah sembunyi-sembunyi, tidak ada. Terbuka lebar. Jadi adalah pemasukan. Nah, pemasukan ini kita kumpulkan, dikembangkan kembali. Bagaimana cara mengembangkan? Disimpan pinjamkan kepada membantu anggota. Artinya kita tidak menakar dengan adanya kembaliannya itu. Artinya biasa kan ditakar harus sekian persen, tidak. Artinya membantu itu kan ya sepengertian ya peminjam saja. Karena pinjaman itu pun dimasukkan di dalam kas itu supaya menjadi besar. Kan begitu toh? Jadi besar. Nah, besar ya lumayan lah sudah ada modalnya untuk kelompok. Sehingga artinya ada urusan apa, kita tidak usah ada penarikan. Sehingga bisa membagikan sembako kepada lansia, itu selalu kita lakukan setiap 17 Agustus. Itu pasti kita anukan. Itu ya, pertama itu mencapai berapa 10 atau berapa, atau keduanya sampai 12. Pertama 12. Terus sampai 30 ya. 30. Nah, kemarin lagi berapa itu kemarin? 26. Ya, itu selalu kita sampaikan, kita berikan ya tanggapan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Karena begini, para lansia ini kan kadang-kadang masih bisa makan, artinya masih mau makan, tapi yang dimakan tidak ada. Itu kan ada yang begitu. Dengan inilah namanya 17-an kan hari merdeka. Intinya kita berikan biarlah ikut merdeka, maksud saya. Dengan adanya kemerdekaan ini loh. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tanggapan teman-teman bagus. Ya, oke lah kita jalankan. Jadi ini sudah menjadi istilahnya kewajiban kita. Jadi ini tertulis di situ wajib. Jadi tidak bisa akan dibuang, itu tidak bisa. Tetap akan kita jalankan terus. Nah, keduanya itu persyaratannya kalau tidak itu bakti sosial. Jadi walaupun kita ini bukan seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin, minimalnya kita harus bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Nah, kita adakan, kita rumuskan dengan adanya bakti sosial setiap bulan. Jadi yang membersihkan gotnya orang, membabat, itu kita lakukan. Jadi bukan di sini bukan karena sok-sokan, bukan. Ini ya kita membantu masyarakat ini ya. Walaupun bukan dengan harta benda, tapi dengan tenaga kita. Itu saja yang saya lakukan. Oke, Mbak. Itu tadi beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan alasan Mbah pengen, kalau orang Jawa ngomong pengen ngomong lah. Anak-anak untuk ngerti organisasi. Terus itu tadi kalau secara respon masyarakat sudah jelas. Itu respon masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut. Bagaimana dengan pemerintah? Apalagi kegiatan yang dilakukan membersihkan got, membersihkan itu kan biasanya adalah salah satu program pemerintah. Itu bagaimana? Begini, awalnya memang ya sedikit banyak ada gesekan lah. Tetapi kan kita ini namanya ibaratnya dari pemerintah dengan kita ini kan kita anaknya. Ya kita harus sowan. Kita
memberikan tahu, begini loh maksud saya. Nah, begitu. Jadi supaya artinya jangan ada ketersinggungan. Akhirnya dari pihak pemerintah, oh bagus kalau begitu. Nah, begitu. Akhirnya sampai sekarang kita jalan dari pemerintah selalu kita sampaikan, Pak, pada hari ini tanggal ini kelompok tani makmur akan mengadakan bakti sosial. Kalau memang toh Pak desa atau pemerintah ini memerlukan di mana mau ditempatkan, monggo saya ikuti. Gitu loh. Jadi kalau memang dari pihak pemerintah tidak ada arti yang mau dianukan, ya terpaksa kita punya inisiatif harus tempatkan di sini. Begitu. Sekarang bagus, sudah jalan bagus anunya, responnya. Oke. Terus selain sumber pendanaan itu dari iuran atau dari hasil dari perjalanan usaha yang dijalankan, itu ada mungkin dari perhatian khusus baik pemerintah kabupaten atau pemerintah setempat sendiri? Itu sebenarnya begini, ya kadang-kadang kita kenal toh, kenal dengan seseorang yang kira-kira mampu dan punya, itu pun kita tidak terlalu mengharap. Tetapi intinya karena kita punya hitung-hitungan dengan hasil kita, karena hasil kita itu kan ada sedikit itu memang haknya orang, gitu loh. Kita hitung, oh berarti ini yang harus disisipkan untuk membantu para lansia harus sekian, begitu loh, begitu. Nah, sudah akhirnya begitu kita anukan, sisipkan. Nah, walaupun berapa, kalau ada kekurangan seandainya, ya kita informasikan ke teman-teman yang kira-kira mau membantu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, begitu saja, intinya begitu. Artinya yang kemarin biasanya yang kita sumbangkan itu kan minyak goreng, gula, Indomie, telur, beras, itu yang kita anukan. Bahkan garam, micin, masako, itu yang kita anukan. Itu dalam satu bungkus untuk satu orang itu seharga 100.000. Ya 100.000, jadi makanya kita bisa hitung, kalkulasikan, makanya kadang-kadang naik turun. Tadinya bisa 30, nah kemarin bisa 26, karena apa? Karena kita hitung dari pendapatan kita itu, gitu loh, pendapatan kita, sehingga kurang, berarti cukup dihitung 26, ya dijalankan saja 26, memang itu yang harus kita berikan, begitu. Begitu. Ya ini sebagai contoh lah untuk generasi penerus kita, artinya ya anak-anak muda itu supaya bisa melakukan seperti hal itu. Begitu. Biasanya kan kelompok tani dibentuk jadi besok bubar. Kalau kita tidak begitu, tidak bisa. Makanya kita sampaikan memang, kalau yang mau ikut silahkan, kalau tidak yang ikut monggo. Bahkan di dalam situ kalau sudah diperjanjikan begitu, sudah setuju, nanti ada breaker, keluar saja. Itu lebih baik begitu, keluar saja. Kita tidak mengumpulkan orang-orang yang berengkel. Begitu. Berarti untuk teman-teman anggota yang tidak sesuai atau tidak mau mengikuti aturan yang ada, lebih keluar. Silahkan pergi. Daripada istilahnya begini, nanti salah satu ini yang akan begitu membawa temannya jadi penyakit. Nah, ini loh, ini yang tidak senangi. Sudah pernah, Mbak? Tidak ada, belum ada. Siapa tahu yang setuju, belum. Jadi makanya kalau kita ketemu, kumpul, selalu saya sampaikan untuk kebersamaannya, untuk persatuannya, selalu kita jaga, kan begitu. Jadi intinya begitu. Nah, di situ bahkan saya sampaikan, kalau teman Jawa itu kan ada 3 kuncinya. 3 kunci itu apa? Toto Boso, Toto Kromo, Toto Wicoro itu kan harus sama, kan begitu. Jadi dalam penyampaian kita antara orang tua dengan anak muda, makanya Toto Kromo kita harus kita terapkan, tata bicara harus kita terapkan. Jadi supaya tidak ada perselisihan. Gitu. Akhirnya ya baguslah, jalannya baguslah. Artinya kalau memang itu kebutuhan kelompok, ayo kita jalan. Kan begitu. Kalau kebutuhan pribadi ya silakan.
Intinya kalau memang tidak bisa datang harus bilang. Seandainya pada waktu itu pas bakti sosial. Nah, karena dia ada istilah keperluan yang betul-betul penting dan tidak bisa ditinggalkan. Ya silakan, itu kan namanya kepentingan betul kan begitu. Jadi tetap kita sadari gitu. Terus ini Mbah, melihat perjalanan organisasi kelompok tani makmur atau ya makmur ya. Kelompok tani makmur itu kan secara pandangan politik itu seksi Mbah. Karena wah ini menarik sekali. Gimana itu Mbah? Ada nggak? Ya kalau kan begini ya, kan namanya ini ya politik ya. Karena begini, kalau kita namanya zaman politik, ya kita ngikut-ngikut saja. Kalau adanya ada datang memberikan dan kita menyampaikan itu ada tanggapan, ya mungkin kita juga istilahnya ya ada sambung rasanya. Tapi kalau cuma datang, cuma cerita, wah ya udah mau toh. Untuk apa? Untuk apa? Iya. Artinya setiap datang harus bawa bingkisan. Ya tidak begitu, artinya begini. Datang. Begini ceritanya, begini toh. Begini. Pamer program. Ya program ini dan kan itu kan biasanya kan begitu. Janji manis. Begini. Tapi kita sampaikan kira-kira ini keluarnya ini selesai pemilu apa sebelumnya, kan begitu toh? Iya. Sesudah bahaya jangan, kalau sudah berhenti tuh selesai, kan gitu toh? Kan sudah ada itu. Tapi kalau artinya kita tidak usah mulu-mulu lah, artinya tolonglah dibantu dengan kelompok saya. Siapa yang membantu pasti kesulitannya juga kita akan bantu, kan begitu. Toh kita saling anulah, artinya supaya tidak saling merugikan. Jadi kalau memang ada untuk pemasukan untuk saya, pasti juga ada pemasukan untuk beliau, kan begitu. Berarti terima pesanan, Mbak? Belum. Tidak ada pesanan begitu. Ini belum sampai di politik itu belum ada. Siapa tahu kan bentar lagi 2024 itu. Belum. Sudah ada pesanan itu. Belum. Sekian, Mbak itu. Sebelumnya pernah? Sebelumnya belum pernah karena bentuknya ini kan ya pas di politik tapi belum begitu ramai dan belum begitu dikenal. Oh iya. Belum. Nah, setelah mungkin ini sudah memang ya sudah ada respon sudah ada. Tapi kan kita kan namanya ya sedikit diam saja lah, kita nggak tahu tentang politik toh. Nah, kecuali sowan sama saya atau ketemu sama anggota semua, dia cerita begini. Nah, baru kita responnya kan tidak ada. Belum ada. Kalau sudah ada ya silahkanlah datanglah sama kita nanti ya artinya bagaimana solusinya keluar, kan begitu saja. Oke. Ketika sampean melakukan itu, kira-kira menurut sampean respon anggota gimana? Aku setuju Mbah Tomo atau gimana? Ya kan begini, intinya saya mendirikan ini kan ya sudah kita ceritakan lebih dulu. Jadi ternyata kan teman-teman ini kan mau sekali. Jadi kalau mau sekali itu mati ya setuju, kan begitu toh? Siap. Gitu? Iya. Kalau artinya kita dekati, dia bilang tidak setuju kan tidak ikut toh. Kan begitu. Oh iya cocok nih, anu saja, bentuk saja, kan begitu. Berarti kan setuju. Makanya di sana itu kalau kita duduk, kita cerita, ya cerita apa adanya, saya sampaikan. Silahkan, kira-kira kalau yang bertanya, silahkan bertanya. Kan begitu. Kesulitannya bagaimana di dalam kelompok kita ini. Kan begitu saja. Tapi kalau artinya mereka yang tidak bertanya, berarti kan sudah tidak artinya ya sudah cocok nih, kan gitu. Setuju. Nah, kalau otomatis kalau mereka ini istilahnya tanya, berarti kan masih punya unek toh. Iya. Makanya silahkan kalau punya unek keluarkan cepat sekarang. Keluarkan semua. Ya nanti kalau memang saya bisa jawab akan saya jawab, kan begitu. Kalau ada solusinya keluar pasti kita akan jawab. Nah di sini juga saya tidak mau istilahnya begini. Kalau saya tidak bisa jawab, ada yang bisa jawab,
bukan arti salah larang, tidak. Siapa kira-kira bisa jawab? Nah, kalau memang saya tidak bisa ini bisa, silakan sampaikan. Begitu loh. Jadi istilahnya pedoman itu kita bisa bersama akhirnya. Oh begini Mbah, oh iya silakan kalau bagus. Begitu. Merokok dulu, Mbah. Oh iya yang Masuk merokok dulu. Saya sendirian nggak enak sekali kan. Begitu loh. Nanti saya kena apa? Toto kromo lagi itu. Tidak, kan memang kuncinya kan begitu orang Jawa itu. Iya. Itu. Nah mungkin kalau itu bisa jalankan, mungkin di dalam organisasi ini akan aman, kan begitu. Tapi itu kalau tidak bisa itu, ya itulah akhirnya saling curiga lah, saling cemburu lah, bubar. Jadi kita merintis dari awal, sudah jalan sampai tengah-tengah hilang. Ini loh. Sering terjadi kan gitu, Mbak? Ya, makanya kemarin istilahnya teman-teman bilang, wih kita ini tidak dapat ikan lele, Mbah. Jadi bagaimana? Oh ya, kita bikin. Ini ikan lele, kita beli. Kita bikinkan bak, terpal. Kita pelihara, nanti kalau sudah besar kita jual. Nah, uangnya dimasukkan kelompok, hasilnya. Begitu. Sudah ada itu 4 terpal itu kita bikinkan. Bahkan itu dari perikanan pun dia lihat. Dia kasih tahu ini Cok. Makanya kalau bisa bantulah kami. Saya bilang bantulah kami. Ini sudah bisa berikan contoh. Itu. Ada responnya begitu loh. Saya berikan 1 paket itu 1 juta. Paket. Bakar dulu, Mbak. Ya mudah-mudahan lah di dalam kelompok saya ini mudah-mudahan istilahnya apa ya, istilah selalu bersatu, selalu bersama. Karena saya lihat sendiri ini, kalau ada salah satu teman itu punya kerepotan, tidak usah diundang. Contohnya saya punya rumah ini, bikin pondasi cuma 1 hari selesai. Iya. Ada orang 40 itu malah. Jadi anggota 30 tambah orang luar 10. 1 hari selesai dengan galinya. Coba. Itu loh. Ini bisa meringankan betul. Jadi tidak ada iri-irian. Inilah yang saya senangi. Gitu loh. Ini yang saya senangi di situ. Terus gini, Mbak. Itu kan tadi teman-teman yang ngumpul jadi apa namanya? Anggota. Itu kan yang kira-kira seumuran yang kebanyakan juga sudah menikah lah atau sudah seperti itu. Untuk adik-adik sebawahnya itu sudah ada yang pernah dilakukan untuk memberi pengertian ke mereka tentang pengajaran organisasi seperti ini. Ya sudah, setiap ketemu itu kan kita bicarakan. Tata cara berorganisasi itu kebersamaan selalu kita sampaikan. Setiap pertemuan. Jadi supaya ingat terus. Gitu loh. Jadi supaya ingat terus. Jadi selalu kita sampaikan. Gitu. Anak-anak muda yang belum anak-anak muda kan akhirnya ya inilah anak-anak muda akhirnya kan punya pemikiran tua akhirnya. Ya sampai sekarang kan artinya daya pikirnya sudah menjadi tua. Oh berarti saya harus begini kan begitu. Tapi kalau kita tidak sampaikan dia mana tahu akhirnya. Iya. Dapat ilmu dari kayak gini dari mana, Pak? Ya kita namanya orang perantauan itu selalu lihat toh, oh di sana modelnya begini, di sana modelnya begini. Nah disitulah pemikiran saya gitu, akhirnya oh saya harus begini supaya artinya bisa untuk memajukan, mempersamakan, mempersatukan di dalam lingkup kita ini. Akhirnya inilah terjadi, inilah hal sepertinya. Sudah akhirnya membentuk dan tetap bahas pokoknya sampai berkaksi berdiri saung begitu loh. Itu berdiri saung itu gratis, tidak ada itu pungutan, itu tidak ada. Ya namanya perintis itu ya memohonlah kepada siapa yang punya kayu, bagaimana bisakah? Oh ya silahkan tebang kalau untuk keperluan bersama untuk kita tebang, bikinkan, dipikul sama-sama, dikasih berdiri sama-sama, begitu. Jadi saya lihat memang guyup rukun lah, saya suka sekali sudah. Nah inilah yang saya harapkan untuk kedepannya. Mungkin nanti kalau saya istilahnya saya sudah tua sekali tidak bisa ya, kan sudah jelas ada generasi yang mengerti hal itu kan begitu. Jadi tidak akan putus begitu. Terus dalam ngemong ini, Mbak, yang pernah menurut sampean itu, waduh kok angel tenan ini,
Loh, Apa itu, Mbah? namanya manusia loh. Ah. Loh, kadang-kadang juga saya ini artinya suka ngomong orang juga kadang-kadang ngeyel kok. Loh, namanya manusia. Pemikiran kita tidak sama. Lah, kadang-kadang ada yang ngeyel toh. Ya kita biarkan sejenak, setelah nanti artinya ibaratkan api itu sudah ada mendingin. Nah, baru kita bicarakan begini loh. Makanya kadang-kadang orang bakun begini, saya kan cuma diam. Saya dengarkan saja. Setelah saya dengarkan saja, baru kadang-kadang itu ada teman saya namanya Pak Ibe, nanti Mbah Topas ngini lu, itu biasanya. Itu ditandai saya ngini lu. Nah, itu pasti nanti Mbah Topas bilang, memang saya begitu. Oh enggak, ngini lu caranya. Itu biasanya saya sampaikan. Akhirnya kan dari teman-teman akan dengar, oh iya toh ternyata kan gini gitu. Ya. Inilah memang penuh kesabaran, namanya ngomong orang banyak penuh kesabaran. Jadi kalau kita tanggapi dengan emosi, bukan lagi artinya menasihati, ya itu mengajak kerah namanya. Ya. Wah, ini kayaknya kudu sering-sering nongkrong sama Mbah Tom biar mengajak pemikiran tua. Ya, kalau mau nongkrong yang bagus itu di pas tanggal-tanggal 1. Wah, di situ ketemu banyak. Jadi nanti lihat sendiri nanti. Pertamanya kalau belum kita bicara, ya sudah. Nanti kalau sudah, sekarang begini ya, sudah. Tapi kalau kadang-kadang ya kita bicara masuk dalam akal juga tidak ada, diam saja. Bagaimana, setuju enggak? Oh ya, setuju. Gitu saja. Enggak ada. Ya kalau sudah setuju berarti ini selesai barang ini ya. Sekarang apa? Arisan dibuka. Bisa dikopiok. Nah, siapa yang dapat kasihkan. Nah, habis begitu, ini bakti sosial. Nanti di mana? Nah, nanti lapor dulu Pak Desa. Nah, kalau sudah begitu, tanggal berapa yang bagus, tujuannya kan begitu. Jadi gini loh, intinya seorang pemimpin, orang di depan itu jangan kaku. Artinya ngikuti sajalah apa yang diinginkan. Tapi yang penting benar. Tapi kalau kita kaku, jangan, harus begini dengan pikiran kita sendiri, itu nama ego sendiri. Tidak boleh. Tidak mau orang tidak mau. Jadi mana mereka saja Mbah, kalau bisa nanti hari Minggu Mbah. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, mikir, Mbah kalau hari Minggu repot, nanti hari Jumat saja. Oh iya, hari Jumat. Bagaimana? Setuju yang mana? Hari Jumat. Ya sudah hari Jumat. Begitu. Jadi intinya orang di depan itu tidak bisa, artinya mematok tidak bisa. Kalau memang keputusannya anggota begitu ya, kita tinggal oke, hari Jumat kita catat. Sekretaris catat gitu. Begitu saja. Kalau dengarkan sampean cerita begini Mbak, kayak enak sekali loh menjalankan organisasi itu. Gini. Lah, ya iya kalau sudah jadi. Tapi sebelum jadinya susah ngumpulkan tak satu orang susah. Iya. Nah sekarang apa? Banyak teman-teman yang mau mendaftar. Gitu loh. Mbah tolong bantu saya masuk. Loh, padahal kelompok tani itu paling banyak kan cuma 30 orang. Itu paling banyak. Iya. Tidak bisa lebih. Nah, kan begitu. Nah, jadi ada yang mau mendaftar. Mbah tolong bantu, nggak bawa KTP. Mbak KTP. Udah main-main ini. KTP. Loh, iya ya, Mbak kan bawa KTP. Mbak KTP disetorkan. Oh, enggak bisa. Belum, artinya sudah cukup. Karena apa? Semakin banyak orang, bebannya semakin berat. Berarti udah dibatasi? Iya, memang batasnya 30. Iya. 30. Nah, nanti kalau memang melimpah banyak, terpaksa harus kita pecah. Jadi 2. Nah, jadi 2. Tetapi pakai nama lain, tapi istilahnya organisasinya jadi 1. Jadi di dalam pertemuan di itu jadi 1. Iya. Begitu. Itu sudah terlaksana, Mbak? Belum. Saat belum cukup.
Belum Yang cukup. daftar tuh baru belum berapa orang, tapi nanti kalau sudah anu ya. Ya kalau memang kita mau ngambil orang dari jauh-jauh banyak, tetapi kan intinya sekarang ya seperti saya ini kan kadang-kadang juga tidak di rumah jadi repot. Jadi susah, ngordinirnya susah. Kalau orang dari jauh-jauh kan tidak tahu hari-harinya. Iya, iya. Karena kalau dari jauh toh ada kegiatan datang. Nanti yang sering datang protes. Iya, iya. Wah, itu kenapa tidak pernah datang, tidak dianu. Nah, akhirnya salah satu, iya loh, besok kita tidak datang saja. Nah ini kan ya walaupun kita akhirnya tadinya sakit hati, tapi karena anu ya kita diam-diam saja, kita datangi, kita kasih tahu baik-baik saja. Ya sambil canda gurau lah, sambil cerita-cerita lah, gitu kan akhirnya ya akan tahu begitu. Udah berapa menit? Kayaknya panjang sekali. Udah 30, durasi kita panjang. Enggak panjang. Oke, Mbah. Itu apa namanya? Obrolan kita sebenarnya pengen banget sekali kita ngobrol berkaitan tentang keorganisasian, merawat organisasi yang untuk membesarkan dan mempertahankan, pengen sekali yang lebih banyak. Iya. Tapi karena durasi yang membatasi kita, Mbak, di 2 menit terakhir, Mbah, pesan untuk kita para pemuda, Mbah. Madep sana, Mbah. Ya, pesan saya khususnya untuk kelompok saya dan umumnya untuk semua satu desa saya. Marilah kita bersama-sama saling menjaga, mempersatukan desa kita agar artinya di dalam generasi muda bisa artinya terlaksana dengan bagus, damai, tentram, dan bisa memajukan desa kita. Karena apa? Karena kita orang sudah tua, mungkin tidak mungkin akan begini terus. Pasti kan harus ada generasi muda. Itu yang saya inginkan. Baik, itu perjumpaan singkat kita, obrolan kita dengan Mbah Tomo. Kalau kita mau menguras semua ilmunya, kayaknya durasi yang dibutuhkan durasi yang lebih panjang lagi. Tapi untuk kali ini saya cukupkan. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.